Very honest, kita selalu kalau bicara mengenai pangan, supply and demand, kita hanya duduk di supply side saja. Gimana kita bisa memompa produksi, gimana kita bisa meningkatkan produktivitas per hektar. Ya, kalau mau meningkatkan produksi, itu dengan peningkatan produktivitas dan juga dengan peningkatan lahan. Tapi kalau ngomong mengenai lahan, udah berapa tahun kita ngomong mengenai peningkatan pelebaran lahan, sulit kan? Karena kendalanya banyak sekali. Tapi ya mbok introspeksi sedikit, bahwa data dari WHO, kita tuh kasus glukos garis miring diabetes nomor 4 terbesar di dunia. Karena apa? Konsumsi gulanya luar biasa, konsumsi karbohidratnya luar biasa, dan faktanya konsumsi beras kita 140 kilo per orang per tahun. Oke lah, itu data pertanian. Perdebatannya, oh itu nggak bener tuh. Menurut kita 113, 120, apapun. Mau 110 atau 140, itu jauh di atas angka-angka yang ada di Vietnam, Thailand, sama Malaysia. Di 65-70 kilo. Masa sih nggak ada alasan untuk kita tidak mengambil sikap untuk menurunkan? Sekarang the math is easy. Kalau kita bisa menurunkan 140 ke 100 kilo, itu 40 kilo per orang per tahun. Dikalikan 250 juta penduduk, 10 juta ton. Kita import 3 juta ton per tahun. Langsung kita bisa melakukan penghematan 10 juta, kita bisa ekspor 7 juta. Nah, ini tinggal gimana kita bisa melakukan substitusi. Ya, untuk mengisi porsi 40 kilo itu yang bisa sampai sini kadang-kadang, ya bolehlah kesini. Daya karbo dikampanyekan, Pak. Tapi ini akhir-akhir ini juga kita mau sehat apa enggak? Kalau kebanyakan, kalau makan 140 kilo per orang per tahun, ini hot button. Ini bisa menyebabkan diabetes. Dan testimonial dari kawan-kawan di Cirende, jelas sekali mereka hidup dari tahun 1918 sampai hari ini dengan singkong. Sehat, makmur, nggak pernah makan nasi. Dan singkong itu gampang ditumbuhin. Pakar agriculture bisa memberikan testimoni. Di tengahnya Jalan Sudirman tanam singkong juga tumbuh. Nggak usah nyari ketinggian tertentu. Ya ini tinggal ini aja, kita mau apa enggak hidup sehat. Di Brazil itu case study-nya jelas sekali. Mereka menyikapi untuk protein. Mereka nggak mulai dari supply side, mereka mulai dari demand side. 10-15 tahun yang lalu mereka bikin iklan pakai Gisele Bündchen model yang asalnya dari Brazil, foto cantik sekali kan, sininya ada susu. Orang enak juga nyari susu kan, habis nyari susu nyari daging, nyari kulit, nyari jeroannya, nyari apa. Demand pushed economy. Jadi bukan supply pushed economy, demand pushed. Demandnya, sekarang Brazil menjadi salah satu yang terbesar produsen sapi. Dan mereka mikirnya nggak untuk Brazil aja, untuk China, untuk Asia, kita. Jadi kita lagi berpikir untuk gimana mengalterasi pola konsumsi yang mungkin kurang sehat, kita turunin, yang bisa menyehatkan, meminterkan kita, ini kita tingkatkan. Protein, sapi, itu kita harus tingkatkan. Konsumsi 2,1 kilo per orang per tahun itu saya rasa harus ditingkatkan. Jerman 50 kilo per orang per tahun. Saya selalu cerita karena itu mungkin orang Jerman bisa bikin Mercy, bikin BMW, bikin Volkswagen, bikin Porsche. 50 kilo per orang per tahun, gimana nggak pinter? Karena proteinnya banyak. Nah ini sekarang bisnis. Ngomong bisnis, kalau kita bisa meningkatkan konsumsi protein atau sapi per orang per tahun by 20 kilograms menjadi 22,1 dikalikan 250 juta manusia dikalikan $7 per kilo. Sekarang kan 70.000 kan sapi di pasar. 35 miliar dolar per tahun hanya dari daging. Belum susunya, belum kulitnya, belum tulangnya.